Pasar Beringharjo selalu sibuk sejak pagi. Suara tawar-menawar, bel papan, dan tawa penjual bercampur menjadi kebisingan yang akrab. Di antara lorong-lorong itu ada sebuah gerobak kecil berwarna kusam, lapuk oleh hujan dan matahari, tapi selalu ramai karena bau gorengan yang mengundang. Gerobak itu milik seorang perempuan bernama Mbak Siti. Orang-orang di pasar bilang gorengannya selalu renyah. Yang aneh dan sudah menjadi bahan bisik-bisik setiap sore adalah tentang minyak gorengnya. Minyak itu tak pernah hitam. Di pasar, minyak yang dipakai berulang pasti berubah. Menghitamlah warnanya, terasa tenjik, dan penjual terpaksa menggantinya. Tetapi minyak di gerobak Mbak Siti tetap bening, seolah baru dipanaskan. Pak Harto ganti minyak tiap minggu, Mbak Siti cuma sekali setiap tahun, kata para pedagang lain. Sambil menggeleng-geleng, Mbak Siti tak pernah banyak bicara soal itu. Ia tertawa pendek setiap kali ditanya, lalu kembali menggoreng. Ada kebiasaan aneh lain yang selalu diperhatikan. Setiap kali dagangannya berkurang dan sisa hanya satu bakwan, ia akan mengambilnya, menatapnya sejenak, lalu melemparkannya ke arah got di pinggir lorong. Sisa itu selalu mendarat tertelungkup di dasar saluran air pasar, sebuah gerakan yang tampak hampir ritualistik. Berita ritual itu menyebar cepat. Untuk beberapa hari, pasar penuh dengan tatapan curiga dan bisik-bisik. Persembahan, gumam seorang penjual buah. Siapa yang sampai mempersembahkan gorengan? Tanya yang lain. Suaranya penuh rasa jijik dan takut. Anak-anak yang biasanya berani mengambil sisa gorengan di lantai mendadak mundur dari got. Bahkan beberapa pembeli yang dulu setia kini memilih gerobak di depan atau belakang. Suatu sore, ketika langit mulai merkah jingga, seorang pemuda yang tak biasa datang menunggu di dekat gerobak Mbak Siti. Namanya Rian, tukang angkut sayuran. Ia baru pulang dari pasar induk dan lewat depan gerobak mencari kopi. Matanya tertuju pada gerakan Mbak Siti. Goreng, angkat, tiriskan, letakkan di nampan sampai tersisa satu bakwan. Semua terjadi seperti biasa. Tapi Rian, yang selalu penasaran, memutuskan mengikuti. Ia berjalan pelan, menjaga jarak, lalu melihat Mbak Siti merunduk, mengambil bakwan itu dengan 2 jari, menutup mata sejenak, dan berbisik sebuah kata yang tak bisa didengar dari tempat Rian berdiri. Ia melempar bakwan itu ke got. Tapi saat bakwan menghilang ke dalam gelap saluran, Rian merasa ada getaran udara seperti desah panjang. Dan ia mendengar sesuatu, bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Suara itu seperti bisik melar, bergulung dari bawah batu bata dan air. Rian menahan napas. Ia ingin menjerit, menegur, menanyakan apa yang telah dilihatnya. Namun sebuah takut dingin menelusup ke punggungnya. Ia melihat ke arah Mbak Siti. Wajah perempuan itu tetap tenang, mata setajam batu akik. Bibirnya seperti terukir garis lelah. Tidak ada tanda penyesalan, tidak ada cemas, hanya ketenangan yang aneh. Keesokan harinya, desas-desus semakin menjadi jeti. Pedagang sebelah gerobak Mbak Siti, Pak Slamet, membuka pembicaraan kepada beberapa orang. Dengar-dengar minyaknya tak pernah hitam karena dia memberi sesuatu, katanya merendah, menatap ke got, persembahan penjaga bawah tanah. Mbak Siti mendengar itu, tapi ia tak membalas. Ia tahu kalau orang akan selalu mencari jawaban dari hal yang tidak bisa mereka pahami. Saat malam, ketika pasar sudah sepi dan lampu-lampu diserang angin, beberapa pedagang berkumpul di teras kecil untuk berbagi rokok dan kerupuk. Mereka bertukar cerita, dari yang menilai Mbak Siti bersekongkol dengan tukang sulap, sampai yang percaya bahwa pasar memang punya penjaga sendiri, roh yang lapar dan menuntut pembayaran di hari ketiga. Sesuatu terjadi yang membuat udara di pasar berubah menjadi berat, seperti diselimuti kain tebal. Seorang bocah laki-laki bernama Andi
yang sering membantu ibunya menjual kembang tahu, tidak pulang ketika matahari mulai tenggelam. Ibunya panik, lalu tahu bocah itu terakhir terlihat bermain di sekitar gerobak gorengan. Kabar itu menyebar cepat. Rasa takut yang semula hanya bisik, kini tumbuh menjadi keraguan yang keras. Polisi datang, petugas keamanan pasar memeriksa setiap sudut, namun tak ada jejak Andi. Beberapa orang memandang gerobak Mbak Siti dengan mata menuding. Mana mungkin, tidak ada hubungannya, teriak seorang pedagang. Setiap kali ada sesuatu hilang, pilihan mudahnya selalu kembali pada hal-hal yang tak biasa. Malam harinya, Rian tidak bisa tidur. Gambar bakwan yang dilempar, suara dari got, dan mata Mbak Siti terus menghantui kepalanya. Ia merasa bersalah karena menahan diri saat melihat itu. Maka ia memutuskan melakukan sesuatu yang bodoh, mengendap-endap ke pasar setelah tengah malam, datang menyelidik sendiri. Pasar setelah gelap bukan tempat yang sama. Rak kayu yang tadi ditumpuk rapi sekarang tampak seperti siluet aneh. Tikus-tikus berlari, suara selang air menetes terdengar seperti jamur. Gerobak-gerobak penjual tertutup kain, tetapi ada lampu kecil di gerobak Mbak Siti yang masih menyala. Di hadapannya, perempuan itu duduk sendiri, menyulam kain lusuh tanpa mengangkat kepala, seperti menunggu seseorang. Rian berdiri di balik tumpukan kotak, mengabaikan keringat yang dingin di bahunya. Ketika ia melihat ke got, sesuatu bergerak di dalam kegelapan air. Bukan bayangan ikan, melainkan sesuatu yang memperlihatkan cahaya kecil, seperti mata. Itu menatap kembali, lalu menghilang. Rian hampir muntah. Mbak Siti berdiri, mengambil satu bakwan yang sudah lama tergantung di rak, lalu berjalan ke tepi got. Rian ingin berlari menjauh, tapi kakinya seperti terpaku. Mbak Siti menatap ke arah Rian. Untuk pertama kali matanya menampakkan perubahan. Bukan marah, bukan takut, tetapi ada sesuatu yang seperti pengakuan. Wajahnya berubah sekejap menjadi usia yang sulit didefinisikan, seperti bayangan belasan tahun yang menumpuk di kulitnya. Ia berbisik, suara yang bisa Rian tangkap sekarang karena jarak yang lebih dekat. Dia perlu makan, katanya. Pasar butuh penjaga. Kita semua membayar, nak. Kau tahu sendiri jika penjaga marah, barang yang hilang bukan hanya anakmu, tetapi seluruh warung bisa disapu dalam semalam. Rian menelan ludah. Ia menoleh ke arah gerobak yang berbaris, membayangkan semuanya sirna dalam gulungan malam. Ia membayangkan Andi, kecil, berkepala pelontos, memainkan koin di tangannya. Ketika ia menoleh lagi, Mbak Siti sudah membungkuk, melempar bakwan ke dalam got, dan wajahnya kembali datar. Tapi sesuatu lain terjadi. Saat bakwan itu jatuh dan menyentuh air, bukanlah suara lenguh biasa yang muncul, melainkan derap langkah yang tak terlihat, seperti ada banyak kaki kecil berkumpul. Air di got berkilat, mengeluarkan kabut tipis yang naik, lalu membentuk beanggan-beanggan kecil di permukaan. Rian menutup mata, tetapi bayangan itu melompati tepi got dan berkelebat di antara kegelapan, menyusup ke lorong-lorong pasar. Ia ingin lari, menolong, berteriak, namun lidahnya keluh. Sot ea seider. Dari kejauhan terdengar suara tawa, bukan tawa bocah, bukan pula tawa orang dewasa. Tawa yang menempel di gigi, yang membuat bulu kuduk meremang. Suara itu memantul di antara tembok pasar, kembali dan kembali, hingga Rian yakin pasar sendiri bersorak dalam bahasa yang tak dimengerti. Keesokan paginya, Andi belum juga ditemukan. Para pedagang menundukkan kepala dan menutup dagangan lebih awal. Gerobak-gerobak luruh menjadi bayangan-bayangan di lorong. Mbak Siti, seperti biasa, menyeka minyak dari wajahnya, menata gorengan satu persatu, dan melayani pembeli dengan senyum yang sama. Minyaknya tetap bening,
Di antara bisik, ada satu suara yang lebih keras dari yang lain. Suara takut yang bertanya-tanya, sampai kapan persembahan itu akan cukup? Sebagian orang mulai membawa sisa makanan yang lain untuk dilempar nasi, tempe, roti sebagai upaya damai. Ada yang menuliskan nama-nama di kertas kecil, melemparkannya ke got, berharap dengan cara itu roh penjaga tahu siapa yang menyerahkan. Tetapi malam terus datang, dan dengan setiap malam, rasa aman di pasar semakin tipis. Orang-orang mulai mendengar langkah di bawah lantai kayu, seperti ada yang berjalan memeriksa. Ada yang mendengar bisik memanggil nama mereka, sangat pelan sehingga mereka ragu apakah itu hanya angin. Dan ada yang saat membuka tutup got, melihat bekas bakwan menghitam di dasar seolah bekasnya menempel di sesuatu yang tak kasat mata. Rian kini tahu satu hal, ada harga yang dibayar untuk minyak yang tak pernah hitam, sebuah transaksi sunyi yang dilunasi dengan sisa makanan dan ketakutan. Dan sebelum ia bisa memahami kenapa, satu malam ia menemukan seutas kain kecil tergantung di ujung gerobak Mbak Siti. Kain itu berlumuran tanah, dan di antara lipatannya sesuatu bergetar perlahan, sebuah jarak napas dari sesuatu yang tinggal di bawah pasar. Ketika lampu pasar padam, bayangan-bayangan menua, dan suara dari bawah selalu menunggu. Sejak hilangnya Andi, pasar Beringharjo tidak lagi terasa sama. Pagi yang biasanya ramai kini terasa berat dan lembab, seperti ada selimut tebal yang menahan napas semua orang. Pedagang-pedagang tidak lagi berteriak lantang menarik pelanggan. Mereka berbicara pelan, seakan takut ada sesuatu yang mendengar. Rian tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Setiap ia menutup mata, ia melihat bakwan itu tenggelam. Lalu mata bercahaya dari dalam got menatapnya. Ia teringat tawa itu, tawa yang tidak manusiawi. Ia mencoba bercerita pada orang-orang, tapi tak ada yang percaya. "Ah, kau cuma kecapekan," kata Pak Slamet sambil menyalakan rokoknya. "Mungkin tikus got besar." "Suaranya memang begitu," ujar penjual ikan. "Tidak ada yang namanya penjaga pasar bawah tanah. Itu hanya cerita orang tua dulu." Namun, saat mereka berbicara, wajah mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka katakan. Pada hari keempat, seorang lelaki tua datang ke pasar. Bajunya lusuh, topinya menutupi setengah wajah, tapi langkahnya lambat dan mantap, seperti ia tahu benar jalan yang harus ia tuju. Ia berjalan menyusuri lorong, melewati kios sayur, berbelok ke kiri, dan berhenti tepat di depan gerobak Mbak Siti. Mbak Siti yang sedang menata gorengan berhenti. Wajahnya pucat, seperti ia mengenali lelaki itu. "Sudah lama, Siti," kata lelaki itu pelan. Suaranya serak. "Kau tidak seharusnya datang," jawab Mbak Siti lirih. Matanya gemetar. Orang-orang mulai memperhatikan. Rian yang sedang di dekat sana langsung merasakan udara berubah dingin tanpa angin. Si lelaki duduk perlahan di bangku kecil dekat gerobak. Tangannya gemetar saat mengambil gorengan, tapi ia tidak memakannya. Ia hanya memegangnya, menatap warnanya yang keemasan, seperti menyimpan kenangan pahit. "Kau masih pakai resep yang sama," katanya. Mbak Siti menggigit bibir. "Aku tak punya pilihan." Lelaki itu menunduk. "Aku dulu juga bilang begitu." Dan kalimat itu menampar semua orang yang mendengarnya. Karena di pasar ini, semua orang dulu tahu nama lelaki itu, Pak Darmo. Dia adalah penjual gorengan yang terkenal sebelum Mbak Siti. Orang-orang masih ingat gerobaknya sederhana, tapi selalu ramai. Dan mereka juga ingat bagaimana anaknya hilang tanpa jejak. Dan setelah itu, Pak Darmo menghilang begitu saja, meninggalkan pasar dengan rumor yang lebih gelap dari malam. Rumor bahwa dia pernah membuat perjanjian dan bahwa ia gagal menepatinya. Kini ia kembali. Rian ingin mendekat lebih jauh,
tetapi langkahnya terasa berat. Pak Darmo mengangkat wajahnya. Di balik kerutannya, ada mata yang hidup dengan ketakutan yang sudah lama membusuk. "Kau tahu bukan, Siti?" katanya pelan. "Minyak itu tidak pernah hitam, karena ia tidak hanya memasak untuk manusia." Mbak Siti memejamkan mata. Dia meminta lebih, lanjutnya. Beberapa pedagang berhenti menimbang barang. Pembeli menahan napas. Lorong pasar terasa sunyi. "Aku pikir cukup hanya makanan," kata Mbak Siti. "Ternyata tidak," potong Pak Darmo. Dia tidak pernah puas. Rian merasa jantungnya memukul tulang rusuknya. Pak Darmo menatap got ketika aku berhenti memberi. Ia mengambil anakku dan setelah itu aku lari. Aku kira aku bisa melupakan semuanya. Tapi suara itu terus memanggilku. Suara itu, tawa itu, yang Rian dengar malam itu. "Sekarang kau kembali. Untuck apa?" tanya Mbak Siti dengan suara hampir patah. Pak Darmo memandang gerobak itu untuk menyelesaikan apa yang kuundur selama bertahun-tahun. Ia berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah got orang-orang terpana. Tidak ada yang berani menahan, tidak ada yang ingin menyentuh takdir. Mbak Siti berbisik, "Jangan, kau tahu. Kalau..." Tapi terlambat ia berjongkok, membuka tutup got besi hitam itu. Air di dalamnya gelap, bening, namun tidak memantulkan cahaya, seperti lubang ke dunia lain. Semua orang menahan napas. Rian merasakan kulit punggungnya merinding. Hawa dingin keluar dari got seperti pernapasan. Pak Darmo menutup mata. Tiba-tiba tangannya ditarik sesuatu dari bawah. Ia terseret seketika. Lututnya menghantam lantai pasar. Ia menjerit keras suara yang bukan milik manusia seutuhnya. Semua orang mundur, terpaku, ketakutan. Sesuatu dari bawah sana menarik dengan kekuatan yang tidak mungkin. Rian akhirnya bergerak berlari untuk membantu. Tapi ketika ia hampir menyentuh bahu Pak Darmo, sesuatu mengintip dari dalam got. Bukan tangan, bukan binatang, bukan wajah manusia, tetapi serpihan wajah-wajah. Seperti wajah anak kecil, tapi tanpa mata. Seperti wajah orang dewasa, tetapi mulutnya terlalu lebar. Seperti banyak wajah yang menumpuk jadi satu, bergerak dalam satu daging yang tidak mengenal bentuk tetap. Dan mereka tertawa. Tawa itu memecah seluruh pasar. Mbak Siti menutup wajahnya dan berteriak. Rian mundur, terjatuh. Orang-orang lari. Ada yang menjerit menyebut nama Tuhan. Ada yang menangis. Sementara itu, Pak Darmo perlahan ditelan kegelapan got itu sampai seluruh tubuhnya hilang. Tawa itu berhenti. Tiba-tiba sunyi. Hanya bunyi tetesan air. Dan Mbak Siti berdiri mematung. Wajahnya kehilangan warna, tubuhnya gemetar. Minyak dalam wajan masih bening, mendidih. Pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Rian tahu satu hal. Perjanjian itu belum selesai. Dan kini, setelah mengambil satu korban lagi, sesuatu dari bawah tanah sudah bangun. Dan ia lapar. Setelah kejadian itu, pasar Beringharjo seperti tempat yang dilupakan cahaya. Orang-orang datang bukan lagi untuk berjualan, melainkan untuk bertahan. Mereka bekerja lebih cepat, pulang lebih awal, dan tidak berani menengok ke got. Apalagi yang dekat dengan gerobak Mbak Siti. Gerobak itu masih ada, masih berdiri di tempat yang sama, masih mengeluarkan aroma gorengan renyah yang menggoda perut orang lapar. Tapi sekarang tidak ada yang mendekat terlalu lama. Pembeli hanya mengambil cepat, membayar, lalu pergi tanpa kata-kata. Minyaknya tetap bening, bahkan lebih bening dari sebelumnya, seolah tidak pernah menyentuh makanan atau panas. Rian mulai memperhatikan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya.
Minyak itu tidak berasap. Seharusnya minyak panas selalu punya asap tipis yang naik ke udara, tapi pada gerobak itu tidak. Minyak itu seperti diam, seperti sedang mengamati, dan setiap kali sisa gorengan terakhir dilempar ke got, pasar seperti menahan napas. Namun hal yang paling mengubah keadaan bukan gerobak itu, melainkan suara yang pertama kali terdengar pada malam kelima setelah hilangnya Pak Darmo, pedagang yang menjaga lapak kain malam itu. Puyanti mendengar suara langkah pelan di bawah lantai kayu toko. Awalnya ia pikir itu tikus. Biasa, pasar memang penuh tikus. Namun langkah itu terlalu teratur. Tok, tauk, seperti langkah kaki manusia kecil. Dan lalu terdengar suara lain, suara anak kecil tertawa, samar, seperti dari balik dinding. Puyanti ketakutan. Ia segera menutup toko dan pulang terburu-buru. Keesokan harinya ia bercerita kepada pedagang lain. Mereka mencoba tertawa, membuat alasan, menenangkan diri. Tapi malam berikutnya, lebih banyak yang mendengarnya. Suara anak berlari di bawah lantai. Suara bisikan yang memanggil nama seseorang. Suara tawa yang menggelegak pelan, bercampur suara air got mengalir. Bukan hanya satu orang, bukan hanya di satu sudut. Pasar seakan punya napas lain, napas yang berasal dari bawah. Rian tidak bisa lagi tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar kembali suara tawa itu. Tawa yang ia dengar ketika Pak Darmo ditarik ke dalam kegelapan got. Suara yang tidak berasal dari dunia yang sama. Ia mulai meneliti sendiri. Ia memperhatikan got itu di siang hari. Tapi di siang hari, got terlihat biasa. Air kotor, sampah plastik, dan lumut. Tidak ada mata bercahaya. Tidak ada tawa. Namun Rian tahu itu hanya menunggu malam. Ia memperhatikan gerobak Mbak Siti. Perempuan itu semakin kurus. Matanya cekung seperti dua lubang gelap yang tidak menyimpan cahaya. Saat ia menggoreng, tangannya gemetar. Ia tidak lagi berbicara pada pembeli. Ia hanya bergerak seperti boneka yang diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kadang-kadang, saat tidak ada orang, ia menatap got itu dengan tatapan seseorang yang tahu hidupnya tak lagi miliknya. Suatu sore, Rian memberanikan diri mendekat. Suaranya pelan, hampir ragu. Apa yang sebenarnya kau berikan ke bawah sana? Mbak Siti berhenti menggoreng. Wajahnya perlahan menoleh dan senyum tipis mengembang. Senyum yang tidak hangat, senyum yang terlihat seperti milik orang yang sudah menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kau ingin tahu? Bisiknya. Suara itu sangat tenang, namun membuat punggung Rian dingin. Pasar ini dibangun bukan hanya di atas tanah, tapi di atas jalan. Jalan yang sudah ada sebelum manusia membuat pasar. Jalan yang menghubungkan dunia kita dengan apa yang tinggal di bawah. Rian menelan ludah. Mereka dulu memberi tumbal, lanjut Siti. Bukan makanan, bukan hewan, manusia. Rian ternganga. Mereka yang hilang dulu, bukan hilang. Mereka ditarik ke bawah. Dan pasar aman selama bertahun-tahun. Tapi ketika waktu berubah, orang berhenti percaya. Mereka berhenti memberi. Mbak Siti menunduk. Dan yang di bawah, lapar. Rian merasakan dingin merayap dari kaki sampai tengkuk. Ia ingin pergi, tapi suaranya tercekat. Kenapa kau melanjutkan ini? Tanyanya akhirnya. Pelan, Mbak Siti menatapnya. Matanya basah tapi kosong. Karena kalau aku berhenti, bukan hanya aku yang akan hilang. Suara itu pecah. Seluruh pasar akan diseret. Semua orang akan menjadi bagian dari tubuh itu. Tiba-tiba langkah-langkah kecil terdengar dari bawah lantai, tepat di bawah kaki mereka. Tok, tauk. Suara itu berhenti di bawah gerobak. Lalu KHH. Suara tawa pelan,
seperti seseorang yang menahan napas sebelum tertawa keras. Mbak Siti tidak bereaksi, seolah ia sudah terbiasa. Rian membeku. Sesosok bayangan kecil muncul di bawah kain penutup gerobak, merayap seperti tangan, tapi bukan tangan, ujungnya runcing seperti tulang, tapi bergerak seperti daging yang hidup. Ia meraba lantai kayu, mencari sesuatu. Rian tersentak mundur, hingga lututnya terbentur meja dagang di belakang. Mbak Siti akhirnya berbicara lagi, pelan. Jika ia sudah mulai merayap di lantai, itu berarti ia kehabisan kesabaran. Rian merasa perutnya melilit. Sesuatu yang sangat buruk sedang merangkak ke permukaan. Dan untuk pertama kalinya, gerobak Mbak Siti menghentikan gorengannya sebelum sisa bakwan habis. Tidak ada persembahan sore itu. Tidak ada yang dilempar ke got. Malam itu, pasar Beringharjo tidak akan tidur. Malam itu, ketika pasar sudah sepi dan pintu-pintunya ditutup, angin tidak berhembus sama sekali. Udara begitu diam, sampai napas sendiri terdengar seperti sesuatu yang salah. Rian tidak pulang. Ia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Ia tahu bila ia pergi, ia mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi ia juga tahu, bila ia tetap tinggal, ia mungkin melihat hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Lampu-lampu neon pasar berkedip pelan. Suaranya tik-tik, seperti detak jam yang menunggu sesuatu. Kain penutup kios berkibar pelan, padahal tidak ada angin. Di dekat gerobak Mbak Siti, minyak dalam wajan masih panas, tapi gerobak itu sudah ditinggalkan. Sesuatu tampak salah. Mbak Siti menghilang. Rian berkeliling mencari, tapi pasar terasa lebih besar dari biasanya. Lorong-lorong yang biasa mudah dilalui, kini seperti labirin panjang yang tidak ada ujungnya. Lantai kayu berderit seolah ada yang berjalan bersamanya, atau mengikuti tok. Langkah kecil itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih berani. Rian memegang dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu tikus, tapi ia tahu tikus tidak tertawa. Dan suara tawa itu terdengar lagi. Cage kali ini seperti berasal dari semua tempat. Rian menutup telinganya, tapi suara itu tidak keluar dari udara. Suara itu keluar di dalam kepalanya. Tiba-tiba, Rian melihat seseorang di ujung lorong. Mbak Siti. Ia berdiri membelakangi Rian. Tubuhnya bergoyang kecil, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Rian mendekat perlahan. Siti, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mendekat lebih dekat, dan ia melihat sesuatu. Mbak Siti sedang berlutut di depan got yang terbuka. Tangannya menggantung di udara, seolah sedang menyuapi sesuatu yang tidak memiliki tubuh. Air got itu bergerak bukan bergelombang, tapi berdenyut seperti jantung raksasa yang hidup di bawah pasar. Rian ingin mundur, tapi kakinya terpaku. Tiba-tiba Mbak Siti berbicara, namun suaranya bukan suaranya. Aku sudah memberi bertahun-tahun. Suara itu dalam, berat, terdengar bukan berasal dari tenggorokannya. Aku menepati bagianku. Air dalam got itu menggelegak, perlahan membentuk bayangan wajah-wajah yang tenggelam. Wajah anak kecil, wajah orang tua, wajah pedagang yang pernah hilang dari pasar, wajah Pak Darmo yang baru saja hilang beberapa hari lalu. Wajah-wajah itu bergerak bersamaan, membentuk senyum. Rian menggigil. Ia tidak pernah tahu senyum bisa terlihat seburuk itu. Aku tidak lagi punya apa-apa. Mbak Siti menangis dengan suara retak. Aku sudah memberi semuanya. Semip, dan suara dari bawah itu menjawab. Belum. Suaranya bukan suara satu makhluk. Suaranya seperti ratusan suara manusia yang berbicara sekaligus, tapi tidak selaras, tidak seirama, seperti otot yang dipaksa bergerak melawan tulang. Rian akhirnya bisa bergerak. Ia berlari ke arah Mbak Siti dan menarik bahunya.
tolong hentikan, jeritnya. Mbak Siti menoleh, dan wajahnya bukan lagi wajah manusia yang ia kenal. Bagian kulit di bawah matanya menghitam seperti terkena jamur. Pupil matanya memanjang seperti mata ikan yang hidup di kedalaman gelap laut, dan bibirnya tersenyum dengan senyum yang terlalu lebar, seperti kulit pipinya dipaksa sobek dari dalam. Semuanya akan berakhir, katanya pelan, jika kau yang memberi gantinya. Rian, gantinya, dan sesuatu keluar dari got. Bukan tangan, bukan akal, bukan tentakel. Sesuatu itu seperti bayangan. Bayangan yang memiliki bentuk seperti tubuh manusia yang diperas sampai hanya menyisakan kulit tipis dan tulang panjang yang bengkok. Bayangan itu merayap keluar, merangkak, suaranya seperti serat kayu yang patah pelan. Bayangan itu mengulurkan tangan ke arah Rian. Rian mundur, terjatuh, punggungnya menghantam lantai keras. Napasnya hilang. Mbak Siti bergumam pelan. Pasar harus tetap hidup. Seseorang harus menggantikan aku. Aku sudah terlalu lama. Rian merangkak ke belakang. Matanya tak berkedip. Tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu semakin dekat. Tangannya hampir menyentuh dadanya donsot yari-yari. Bayangan itu menyentuh kulitnya. Sebuah suara keras menggema. Gerbang utama pasar dibuka paksa. Lampu-lampu toko menyala semua sekaligus, dan puluhan orang berlari masuk. Penjaga malam, pedagang yang mendengar jeritan, dan beberapa warga yang sudah lama curiga dengan apa yang terjadi. Cahaya terang mengenai bayangan itu, dan bayangan itu melengking, menjerit dengan suara tinggi, seperti logam digergaji. Ia menghilang, terseret kembali ke got seperti asap yang disedot ke dalam gelap. Mbak Siti jatuh pingsan. Rian terbaring, tubuhnya menggigil hebat. Namun bahkan dengan cahaya yang memenuhi pasar, dari bawah got itu masih terdengar geraman pelan, seperti sesuatu yang belum selesai, seperti sesuatu yang menunggu, seperti sesuatu yang akan keluar lagi ketika cahaya padam dan malam belum berakhir. Setelah kejadian itu, Mbak Siti dirawat di klinik kecil dekat alun-alun. Tubuhnya lemah, namun yang paling bermasalah bukan tubuhnya, melainkan pikirannya. Ia sering terbangun tiba-tiba, menjerit seperti sedang tenggelam dalam mimpi gelap yang tidak pernah selesai. Rian menjenguknya pada pagi hari kedua. Mbak Siti duduk terbungkuk, menatap lantai tanpa kedip. Matanya kering, seperti ia tidak pernah tidur. Siti, panggil Rian pelan. Ia tidak menjawab. Tangannya bergerak pelan, seolah masih menggoreng. Jari-jarinya mengelus udara yang tak berbentuk, seperti ada wajan di sana, seperti ada minyak, seperti ada bakwan terakhir yang harus dibuang. Dia masih memanggilku, gumamnya tanpa menoleh. Dia tidak suka pasar terang. Dia tidak suka orang datang ramai-ramai. Dia suka malam. Rian ingin mengatakan bahwa mereka akan mencari cara, bahwa mereka akan membantu. Namun kata-kata itu terasa hampa. Bahkan sebelum keluar dari bibirnya, bagaimana menolong seseorang dari sesuatu yang tidak punya bentuk? Bagaimana melawan sesuatu yang tinggal di bawah lantai tempat mereka berpijak? Sementara itu, pasar kembali buka. Para pedagang terpaksa bekerja. Hidup tetap berjalan. Tak peduli apa yang mengintai di bawah tapi sekerong. Semua orang merasa diawasi. Mereka meletakkan dagangan lebih pelan. Mereka tidak berani menginjak bagian lantai yang menutupi got. Mereka menghindari gerobak gorengan yang kini ditutup kain putih. Dan meskipun matahari bersinar terang, bayangan di sudut pasar terasa terlalu pekat, seolah cahaya tidak mau mendekat ke sana. Pada malam ketiga, penjaga malam bernama Pak Wiro hilang. Ia sedang menyusuri lorong untuk mengecek kunci kios ketika ia mendengar suara seseorang memanggil, "Pak Wiro." Suara itu lembut, seperti suara anak kecil
memanggil bapaknya, Pak Wiro, yang tidak pernah punya anak. Merasa dadanya diremas sesuatu, ia menoleh, lorong kosong. Pak Wiro, tolong. Suaranya datang dari bawah lantai, dari celah kayu yang sempit. Suara itu menangis, menjerit pelan, memohon. Pak Wiro, yang berhati lembut, menghampiri dengan langkah gemetar. Ia berlutut, tangannya terulur ke celah gelap itu. Dan dari dalam celah itu, sesuatu menggenggam pergelangan tangannya. Suara jeritan terdengar di seluruh pasar. Tapi tidak lama, karena bagian tubuh manusia dapat menahan tarikan hanya sampai batas tertentu. Sebelum akhirnya patah, tempat itu ditemukan pagi hari. Hanya ada sisa darah mengering di lantai. Tidak ada tubuh, hanya bau anyir yang samar bercampur aroma minyak gorengan lama. Setelah itu, pasar membisu. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan. Tidak ada pedagang yang ingin berada di sana lebih dari yang diperlukan. Namun hal terburuk belum terjadi. Sebab malam itu, Rian mendengar sesuatu yang tidak didengarnya. Sebelumnya, ia mendengar nyanyian lembut berulang seperti lagu Nina Popo. Namun liriknya bukan bahasa yang pernah ia dengar. Ia mendengarnya dari arah gerobak Mbak Siti. Gerobak yang saat ini tidak dijaga siapapun. Rian mendekat dengan hati-hati. Ia mengangkat kain penutup gerobak pelen-pelen dan ia membeku. Minyak di dalam wajan itu bergerak sendiri. Ia membentuk riakan melingkar. Bukan karena panas, bukan karena angin. Seolah ada napas yang meniup permukaannya dari bawah. Dan pada permukaan minyak itu, Rian melihat bayangan wajah. Wajah yang ia kenal, wajah Pak Darmo. Tidak hanya Pak Darmo, wajah Andi. Bocah yang hilang, lalu wajah-wajah lain. Wajah-wajah itu muncul dan tenggelam, seakan berenang dalam minyak. Semuanya melihat ke arah Rian. Semuanya tersenyum. Semuanya berkata dengan suara yang menyatu, "Persembahan kurang." Rian mundur, hampir terjatuh. Dadanya sesak, nafasnya terengah. Ia tahu sekarang, bukan hanya got yang menjadi pintu. Minyak itu juga bagian dari perjanjian. Minyak itu tidak pernah hitam, karena ia tidak menggoreng makanan untuk manusia. Ia menggoreng sesuatu dari bawah. Sesuatu yang terus hidup dalam panas. Sesuatu yang selalu lapar. Rian berlari keluar pasar. Tapi sebelum keluar, ia mendengar suara itu lagi. Dari bawah lantai, dari got, dari wajan. Suara yang menyatu menjadi satu kalimat jelas. Gorengan harus tetap ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pasar berdiri, tidak ada satupun penjual yang berani membuka gerobak gorengan. Tapi suara dari bawah tidak menerima penolakan. Sejak malam itu, pasar tidak lagi menjadi tempat jual beli biasa. Ia terasa seperti mulut besar yang menunggu seseorang untuk jatuh ke dalamnya. Orang-orang mulai berbicara pelan, berbisik seperti takut sesuatu mendengar dari balik dinding. Rian hampir tidak tidur selama beberapa malam. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar suara riakan minyak di wajan Mbak Siti. Meski ia tidak berada di pasar, suara itu seperti mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang terdengar pelan, seperti bisikan, "Tambah, satu lagi." Kadang terdengar seperti tawa lirih yang menahan lapar. Sementara itu, kondisi Mbak Siti semakin memburuk. Meski tubuhnya dirawat, pikirannya terasa hilang setengah. Ia duduk menunduk di tempat tidurnya, memeluk lutut seperti anak kecil ketakutan. Dokter bilang trauma berat. Tapi Rian tahu, ini bukan trauma biasa. Pada suatu malam yang gelap, Rian kembali menjenguknya. Lampu ruangannya redup, hanya satu lampu neon yang berkelap-kelip di sudut langit-langit.
Hembusan angin masuk dari jendela kecil membuat tirai berkibar pelan. Rian duduk di sampingnya. "Siti, aku butuh kamu bicara," ucap Rian. Suaranya lirih, hampir seperti memohon. Mbak Siti menoleh perlahan, seolah gerakan sekecil itu menyakitkan. "Mereka lapar," ucapnya pelan. "Minyak itu bukan minyak biasa." Pintu yang tetap terbuka selama api menyala. Rian merinding. "Kau tahu siapa yang pertama membuka pintu itu?" tanya Rian. Mbak Siti mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Pak Darmo." Nama itu kembali menghantam hati Rian. Seperti batu besar, semua kembali jelas. Gerakan Pak Darmo yang selalu datang sebelum subuh, cara ia selalu menuang minyak baru, cara ia sering berbicara sendiri saat menggoreng. "Dia tidak mencari kekayaan," lanjut Mbak Siti. "Dia mencari teman. Sesuatu di bawah sana menjanjikan dia kebersamaan. Tapi setiap janji selalu ada bayarannya." Rian merasakan tengkuknya dingin. Setiap kali seseorang datang membeli gorengan, mereka tidak hanya makan gorengan. Mbak Siti menggigit bibirnya, menahan sesak. Mereka sedang memberi makan sesuatu di bawah lantai. Malam itu, ketika Rian pulang melewati pasar, ia sengaja menoleh sejenak, hanya sejenak, untuk melihat gerobak itu, gerobak gorengan yang sudah tidak dijaga lagi. Namun wajan di atasnya masih menyala. Minyaknya mendidih pelan, padahal tidak ada api di bawahnya. Rian terdiam. Tidak ada suara manusia, tidak ada angin, tapi ada suara cairan yang bergerak, seperti seseorang menggadek-gadek isi laut kecil. Dan kemudian ada suara lain, suara menarik napas dari dalam minyak, seperti seseorang baru muncul ke permukaan. Rian mundur satu langkah, namun itu terlambat, karena sesuatu keluar dari dalam wajan. Bukan tangan, bukan wajah, tapi bayangan yang basah, berkilat minyak, menjalar seperti asap hidup. Bayangan itu naik pelan ke udara, lalu perlahan mengambil bentuk tubuh manusia, namun bukan manusia utuh. Tubuhnya kurus, jari-jarinya panjang dan tajam seperti duri ikan. Kulitnya seperti kulit yang direndam minyak berhari-hari, lunak, licin, hampir meleleh. Matanya kosong, mulutnya robek sampai ke telinga. Dan suara itu muncul. Suara semua orang yang hilang berbicara dalam satu mulut. Persembahan kurang, waktu hampir habis. Rian ingin lari. Ia benar-benar ingin lari. Namun kaki bukan benda yang tunduk pada keinginan. Ia hanya berdiri, membeku, seperti dipaku oleh rasa takut yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Bayangan itu bergerak mendekat dengan gerakan lambat, cair, seperti tubuhnya tidak memiliki tulang. Ia meraih lantai, dan ketika jari-jari panjang itu menyentuh upin pasar, upinnya meleleh. Bukan karena panas, tapi karena pasar itu sendiri menyambutnya, seolah lantai membuka diri untuknya. Seolah tempat itu tidak lagi dibuat untuk manusia. Seolah pasar sudah memilih pemilik baru. Rian akhirnya berhasil memaksa tubuhnya mundur, dan ia berlari tanpa menoleh lagi. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya hampir pecah keluar dada. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu berulang-ulang, memastikan kunci terpasang. Namun, suara itu tidak tinggal di pasar. Karena ketika Rian mencoba menenangkan napasnya, ia mendengar suara riakan minyak dari dupernia dari kompor yang tidak pernah ia nyalakan malam itu. Dan suara itu berbisik, gorengan harus tetap ada. Dan malam itu, Rian sadar, yang lapar tidak tinggal di pasar saja. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang Rian tidak pernah bayangkan. Setelah suara riakan minyak terdengar dari dapurnya,
Ia tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di depan pintu kamar, menatap gelapnya ruang tengah yang sunyi, namun terasa hidup. Minyak mendidih tanpa kompor menyala. Tidak ada angin, tidak ada api, namun wajan seperti bernapas. Setiap dentingan gelembung minyak terdengar seperti denyut jantung yang pelan, namun stabil. Seolah ada yang bangun. Rian menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia tahu satu hal. Ini tidak akan berhenti. Selama pintu itu terbuka, sesuatu akan terus datang. Dan pintu itu adalah minyak. Keesokan paginya, Rian memutuskan kembali ke pasar Beringharjo. Ia tahu semua ini harus ada ujungnya. Ia tidak bisa membiarkan bayangan itu menelan lebih banyak orang. Tapi ia tidak datang dengan keberanian. Ia datang dengan ketakutan yang sudah terlalu dalam, sampai tidak bisa lagi ia hindari. Pasar pagi itu terlihat seperti biasa. Ramai, riuh, orang berjualan, orang tawar-menawar. Semua tampak normal. Namun Rian tahu, itu hanya yang terlihat di atas permukaan. Bagian bawahnya, pasar bawah tanah, tempat bayangan itu berasal, tetap lapar. Langkah Rian terhenti ketika ia melihat gerobak gorengan itu lagi. Wajan masih di sana, masih penuh minyak, masih jernih, si jernih kakak, sejernih air mata. Tidak ada Mbak Siti, tidak ada siapapun. Namun minyak itu bergerak, seolah mengaduk dirinya sendiri. Rian mendekat pelan, lalu ia mendengar suara yang selama ini ingin ia hindari. Suara Pak Darmo. Kau kembali. Akhirnya Rian memutar badan. Dan di sana berdiri Pak Darmo. Namun bukan manusia lagi. Tubuhnya terlihat seperti tercipta dari minyak. Kulitnya berkilat, licin, seperti baru diangkat dari penggorengan. Bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Dan mata itu tidak lagi memiliki bola mata. Hanya lubang hitam yang dalam. Kenapa kau melakukan ini? Suara Rian pecah. Hampir tak terdengar. Pak Darmo tersenyum lebar. Terlalu lebar. Sampai kulit pipinya retak sedikit. Mengeluarkan tetesan minyak. Ketika kau hidup sendirian di dunia yang tidak peduli padamu, kau akan mencari yang mau mendengar, mau menemani. Meski ia bukan. Rian merinding dari ujung rambut sampai ke kaki. Bayarannya? Tanya Rian pelan. Pak Darmo tertawa pelan. Suara tercekat, seperti minyak mendidih. Bayarannya sederhana. Ia mendekat. Langkah demi langkah. Tidak menginjak lantai, tetapi meluncur di atasnya. Seseorang harus menggantikan aku. Rian tersentak mundur satu langkah. Tidak, bisiknya. Pak Darmo berhenti tepat di depan wajan. Ia melihat minyak itu dengan penuh kasih, seperti seseorang melihat anaknya sendiri. Aku sudah terlalu lama menjaga pintu ini. Aku lelah. Mereka menunggu penjaga baru. Rian merasakan tubuhnya gemetar. Kenapa aku? Suaranya pecah. Karena ia tahu jawabannya sebelum pertanyaan itu selesai. Pak Darmo menatapnya dalam. Karena kau yang melihat tidak pernah bisa kembali menjadi orang biasa. Minyak dalam wajan tiba-tiba bergelek, bukan mendidih. Bukan. Namun seperti sesuatu dari bawahnya mendorong untuk keluar. Tangan hitam, licin dan panjang, tiba-tiba muncul, memegang tepi wajan, seperti bayi yang sedang naik ke permukaan rahim. Rian berteriak keras, namun suaranya tertahan saking takutnya. Bayangan yang sama dengan malam sebelumnya muncul, namun kini jelas, makhluk itu memiliki banyak wajah. Wajah orang-orang yang hilang, saling menumpuk dalam satu wajah cair yang terus berubah. Mata-mata itu menangis. Mereka tidak ingin berada di sana. Mereka ingin bebas, tapi mereka sudah menjadi minyak, Pak. Darmo menoleh ke Rian untuk terakhir kalinya. Kalau kau menolak, mereka
akan mencari sendiri. Dan saat itu, suara pasar yang ramai seketika menghilang. Semua pedagang, semua pembeli, semua orang di pasar, mereka menatap Ryan tanpa berkedip, tanpa ekspresi. Seperti mereka semua hanya kulit tanpa jiwa. Ryan sadar, pasar telah memilih. Ia lari sekuat-kuatnya. Ia tidak menoleh. Ia melewati gang, melewati tangga, melewati kerumunan yang tidak bergerak. Ia tidak berhenti sampai keluar dari pasar. Tidak berhenti sampai jauh. Tidak berhenti sampai rumah. Namun ketika ia tiba di depan pintu rumah, ia membeku. Di teras rumahnya ada wajan itu. Minyaknya bergerak halus, berputar pelan, seperti mata yang sedang menatap balik. Dan dari dalam minyak muncul senyuman Pak Darmo. Pasar tidak pernah tidur. Pasar tidak pernah menolak bayarannya. Dan minyak ini tidak akan pernah hitam